Oke ya teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan mereview, tentu juga sekaligus tes ya, mixer terbaru dari brand asli, yaitu adalah Super M8 Pro ya. Ini kardusnya seperti ini. Jadi ini cukup besar kardusnya karena ini memiliki 8 channel ya teman-teman. 8 channel full mono, 2 lagi stereo, totalnya ya 10 channel sebenarnya. Nah, ini brand dari asli. Ini adalah stikernya ya teman-teman. Nah, ini agak cukup berat walaupun tidak berat-berat banget. Kardusnya seperti ini ya, kardusnya warna hitam. Saya tunjukkan kardusnya juga, nih ada tulisannya profesional analog mixer. Nah ya, oke, ini saya ambil dulu biar gampang sekali saya mengulasnya ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dari mixernya ya teman-teman. Dan di sini kabelnya, ini adalah kabel untuk AC ke listrik, sebenarnya lengkap dengan buku manual booknya, tapi nggak saya bahas ya. Jadi kita bahas fokus ke mixernya aja, karena mixernya juga ukurannya juga cukup lumayan teman-teman. Nah, kita bahas dulu bodi daripada mixer itu sendiri ya. Nah, bodi daripada mixer itu sendiri teman-teman, ini dia terbahan boxnya ya. Bahan dari boxnya itu dia terbuat dari plat ya, cukup tebel menurut saya. Kalau untuk mixer ya sudah bagus lah ya. Ini dari plat ya. Terus ini kalau kalian lihat, ini adalah ventilasi udara sebenarnya, untuk memungkinkan agar supaya sirkulasi udara itu bisa keluar masuk ya. Jadi lebih ibarat kata biar gak terlalu panas banget, meskipun di sini kan sudah ada PSU nya ya di dalam. Jadi yang biasanya hangat itu wajar teman-teman, jadi nggak sampai seperti kayak power gitu, panas enggak. Nah, ini dari penampilan sisi samping ya, keren. Terus kita lihat dulu dari depan. Nah, untuk depan di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, kita dekat dulu. Nah, ini adalah salah satu untuk bagian saklarnya di sini ya. Ini adalah saklarnya. Terus yang satunya lagi ini adalah untuk bagian jack AC ya, seperti ini. Nah, seperti ini jack AC. Kalian kalau mau beli yang lebih bagus lagi, misalkan tidak mau bawaan yang lebih bagus lagi, itu ya boleh ya, nggak masalah. Ini jack AC pada umumnya juga sama ya yang dijual. Kalian mau beli yang lebih bagus lagi daripada mungkin bawaannya, silahkan aja ya. Nah, ini adalah untuk bagiannya, ini adalah untuk sekring ya teman-teman. Jadi sebagai pemutus arus apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, setidaknya ini ada sekringnya sebagai pemutus arus. Untuk mixer ini dia bekerja di 100 volt ya minimal. Jadi kalau arus listrik teman-teman 180, maka mixer ini masih bisa dipakai, bisa menyala ya. Jadi di sini sudah ada. Nah, ini hologram mixer asli ya, profesional atau mixer ya. Kalau kita lihat dari segi body, ini mirip kayak produk dari asli K-pop 4 ya. Hampir mirip, menurut saya mirip ya. Cuma ini besar gitu ya teman-teman. Nah, ini Super M8 sama bedanya Super M8 Pro, Super M8 biasa, Super M8 Pro bedanya cuma ada di equalizer sama efek 9, cuma ada di efeknya aja ya. Kalau ini efeknya 199 DSP, tapi kalau yang M biasa itu, yang M8 biasa itu tidak 199, melainkan hanya 99 DSP. Kita ulas apa aja sih fitur-fitur dari mixer ini. Kita lihat dulu bagian dari per channelnya ya. Nah, kita lihat dulu bagian dari per channelnya. Ini memiliki yaitu sampai 8 channel ya. Kita bisa 1 2 3 4 5 sampai 8 ya. Ini 8 channel, dia itu full mono ya. Dia itu 8 channel full mono, dan ini sudah dilengkapi dengan phantom power. Phantom power ini fungsinya itu untuk memberikan tegangan sebenarnya, untuk tekan pada mikrofon kondenser ya. Mikrofon kondenser itu sebenarnya perlu suplai tegangan karena di situ ada rangkaian ya. Kalau misalkan nggak dikasih tegangan, biasanya suaranya kurang pelan. Jadi khusus untuk mikrofon khusus, jadi kalau tidak dibutuhin, kita ini nggak usah diaktifkan ya. Ini 48 volt, jadi kalau kalian beli kabel mic ya, usahakan yang sudah aman phantom power ya teman-teman. Nah, ini untuk satu channel, kita bahas untuk satu channel aja ya, biar tidak terlalu lama ya, karena 1 sampai 8 itu sama ya fiturnya. Di sini adalah gain ya. Ini gain, di atas itu ada tulisan gain ya. Nah, kita bahas untuk bagian satu channel aja. Jadi 1 2 3 4 5 6 itu sebenarnya sama. Kita bahas dari channel 1 aja ya. Ini adalah phantom power teman-teman ya. Phantom power itu difungsikan kalau kita butuh
misalkan butuh mikrofon kondenser yang itu memerlukan tegangan ya, jadi ini kita bisa aktifkan. Kalau tidak, misalkan tidak membutuhkan tegangan ya kita nggak perlu aktifkan ini ya. Jadi ini khusus mikrofon kondenser. Jadi kalau kalian membeli kabel jack XLR, usahakan itu yang aman dari phantom power. Kalian bisa tanya yang bersangkutan apakah itu aman nggak untuk phantom power. Jikalau kalian nggak sengaja mengaktifkan padahal itu pakai mikrofon kondenser gitu ya. Nah seperti ini. Nah ini untuk mic-nya, mic-nya saya jujur pada saat saya juga tes itu sudah, dia itu bagus. Mic-nya ini dia itu peka ya, meskipun pakai jack AC, apalagi kalau pakai jack XLR. Karena jack AC itu, ini kan jack AC bisa ya, ini satu channel itu berfungsi sebagai mic ya, mic juga line musik juga, jadi dua fungsi ya sebenarnya, mic dan juga line musik, line mic dan juga line musik teman-teman. Jadi fungsinya dua, maka akan terbagi ya kalau menggunakan jack AC. Jadi bagusnya itu pakai jack XLR agar supaya suaranya dia itu tidak mendem. Ini untuk jack AC aja nggak mendem ya, nanti kita tes. Jadi kalian suaranya itu untuk jack AC itu bagus, dia itu peka menurut saya. Nah ini untuk per channel terdiri dari yaitu gain, ada high, ada frekuensi, mid dan low, aux 1 dan aux 2. Aux 2 ini adalah untuk efek ya, untuk membuka efek per channel ya. Dan di sini ada mute, di sini ada PVL ya. Nah ini kalau sama Super M8 sama sih, cuma bodinya yang beda. Ini sebenarnya atas, ibarat kata keluarganya Super M8, cuma di sini ada equalizernya gitu aja ya. Ini 1 sampai 8 channel, saya mau pakai satu channel aja ya, saya bahas karena channel 2, 3, 4, 5, 6 itu sama aja. Terus kita bahas sebelahnya lagi. Nah di sini teman-teman kita akan menemukan yang namanya equalizer ya. Ini adalah equalizernya, yaitu 7 band. Jangan khawatir bahwa equalizer ini stereo ya teman-teman. Nah kita kembali ke sini ya, untuk bagian di sini equalizernya ya 7 band, tapi tenang aja ini adalah stereo. Dan untuk spesialnya ya, ini di sini menurut saya seperti apa ya, mixer asli yang lain juga. Ini di sini untuk MP3 kita bisa menggunakan yaitu di channel 9 sama 10. Nah channel 9 sama 10 ini teman-teman, ini memang khusus MP3 ya, khusus musik. Meskipun ini bisa untuk musik tapi juga bisa untuk mic ya, tapi kalau untuk mic sendiri suaranya agak mendem ya, karena ini difokuskan memang untuk musik teman-teman ya. Untuk musik kalau teman-teman tidak mau Bluetooth bisa pakai jack AC ya, L sama R. Ini stereonya sama, jadi untuk Bluetooth sendiri juga versi stereo. Ini MP3 ini kalian bisa aktifkan ke bawah. Nah kalau mau pakai Bluetooth ya, kalau enggak ya kita tekan ke atas itu. Kita bisa menggunakan manual atau menggunakan jack AC ya, jack AC ke jack apa gitu ya teman-teman ya. Nah nanti main musiknya itu di sini untuk kontrol high mid low itu. Nah di sini sudah disediakan sendiri, cakep. 1 2 3 4 5 6 ini channel ini sebenarnya bisa dikatakan ya nggak kepake nanti ya, utuh gitu ya. Kita bisa menggunakan MP3 di sini. Untuk equalizernya sendiri sudah mantap ya, udah jos gandos menurut saya, dan itu cakep banget. Dan ini sudah mendukung Bluetooth ya, seperti yang saya jelaskan. Hampir rata-rata mixer sekarang itu semuanya sudah mendukung Bluetooth semua. Kita nanti pencet di sini aja. Nah efeknya sudah 99 dB. Ini edit B, kita bisa otak-otak sendiri sesuai teman-teman yang teman-teman inginkan ya. Di sini sudah ada juga dilengkapi dengan USB flash disk. Nah ini ada jack XLR ya, tapi sangat disayangkan di sini nggak ada jack AC-nya ya. Jack AC-nya untuk outputnya nggak ada pilihannya. Ini sama seperti Super M8 juga ya. Nah di sini untuk aux-nya ya, di sini saya tidak menemukan untuk return ya. Nah untuk returnnya sendiri di sini saya tidak menemukan untuk return ya teman-teman. Untuk jack returnnya apakah bisa dikasih efek eksternal yang semestinya atau menggunakan eksternal tapi melalui jalur lain gitu teman-teman ya. Nah kalian di sini sudah ada aux-nya teman-teman, returnnya tuh nggak ada ya. Apa mungkin di channel 2 saya juga belum coba ya untuk mixer ini pakai efek eksternal. Nah seperti saya rasa seperti ini ya untuk mixer ini. Mungkin yang kurang adalah jack jack AC untuk outputnya yang kurang. Di sini hanya cuma main XLR aja teman-teman. Nah memang agak cukup gede ya, ini yang versi 8 channel. Kalau versi 4 channel belum ada kayaknya, nggak tahu mungkin ada apa enggak. Yang ini yang pro, bedanya cuma sama M yang 8 yang enggak pro sama yang pro itu bedanya cuma di equalizer sama efek 199 dB sama bodinya memang tidak 100% sama ya. Ini bodinya seperti kayak K-pop 4 persis ya. Jadi nah oke ya teman-teman, jadi seperti ini penampilannya ya. Jadi oke, lebih lanjutnya kita tes.
sekarang ini giliran tes saja teman-teman. Ini saya hidupkan dulu saklarnya ya. Nah, udah menyala ya. Jadi seperti ini udah menyala ya. Jadi memang di sini tidak ada return teman-teman. Mixer ini nggak ada return, dan untuk saya menggunakan jack XLR ya. Saat berdekat terlebih dahulu. Nah, ini saya menggunakan jack XLR ya, karena memang mixer ini tidak ada jack untuk jack AC. Jadi saya menggunakan jack XLR. Kita coba tes musik dulu seperti apa ya suaranya. Jangan lupa untuk Bluetooth kita tekan yang bagian ini ya. Nah, di stop sama rek gitu. Nah, ini lampu Bluetooth apa ya, logo Bluetooth berkedip-kedip ya. Jadi kita coba koneksikan dulu. Nah, artinya ini sudah terkonek teman-teman, konek ke perangkat saya lain ya, perangkat yang mendukung Bluetooth ya. Jadi ini kita coba musik. Ini flat ya, maksudnya equalizernya flat, tapi kalau untuk high mid low pada MP3 ini masih keadaan kosong. Jangan lupa ini tekan ke bawah gitu nih. Nah, di atas itu ada tombol, tekan ke bawah gitu ya. Jadi nah. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman nggak terganggu. Ini ada suara kipas ya, suara kipas dari power. Jadi untuk MP3 ya, ini stereo, maksudnya Bluetoothnya stereo, tidak mono teman-teman ya, stereo. Jadi ya mantap ya, cakep banget. Jadi stereo ini masih equalizer, masih keadaan flat ya. Ini adalah khusus kalau bagian high mid low yang ini, seperti yang saya jelaskan tadi di awal pada saat saya review. Ini khusus untuk MP3 ya, khusus untuk MP3 nya aja. Jadi kalau untuk bagian channel 1 sampai 8 ini mainnya ke equalizer, jadi ini nggak kepake. Ini dikhususkan untuk MP3 ya teman-teman, khusus untuk MP3 gitu aja ya. Jadi saya coba untuk feedernya di 0 dB ya, 0 dB. 0 dB belum? Oh ya 0 dB ini. Nah oke, bentar ya, saya putar dulu musiknya. Kalau menurut saya bagus ya, untuk equalizernya sendiri tuh mantep ya teman-teman. Jadi tadi coba saya putar, ini saya full equalizer dan ini masih di 1/4 ya. Menurut saya cukup mantep ya untuk musik. Jadi saya untuk bagian musik di pemutar musik saya tidak terlalu tinggi ya, karena saya lebih mengandalkan feedernya full, tidak full di 0 dB, sama ini di 0 dB. Jadi musik dari sana itu memang sengaja saya rendahkan ya teman-teman. Oke, saya ganti coba musik lain ya.
Nah seperti itu ya suaranya untuk apa ya, untuk MP3. Coba kita coba suara untuk mic-nya ya teman-teman ya. Oke ya, ini saya akan coba vokal teman-teman. Untuk pengaturan efek itu di sini loh, VX ini VX ya, potensio VX, dan ini adalah master efeknya di sini VX, dan ini adalah untuk edit A edit B ya. Kita bisa mengatur suaranya tuh seperti apa sendinya ya teman-teman, atur sendiri lah pokoknya ya. Dan ini saya buka dulu ya untuk feeder. Saya main di channel nomor telu, channel nomor 3 ya. C sa cek C sa 1 2. Seperti ini suaranya. Ini sudah efek saya buka ya. 1 2. Ini lebih nyes cu 1 2 cek 1 2 dicoba sound 1 2 dicoba cek monitor 1 2 3 4 1 w cek 1 2 cek cek 1 2 cek 1 2 cek 1 2 dicoba suatu 1 2 cek 1 1 2 cek 1 1 1 1 cek sa 1 2 1 2 dicoba cek 1 2 cek 1 cek 1 2 cek 1 2 dicoba cek cek 1 cek 1 2 cek 1 2 cek 1 2 dicoba 1 cek dicoba 1 2 cek 1 2 cek 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 sa cek cek sa 1 2 dicoba cu sa 1 sa cek cek sa 1 2 dicoba cek 1 2 cek 1 2 dicoba cek sa 1 2 dicoba cek. Ya itu channel nomor 3 ya, sebenarnya sama aja. Channel nomor 1 2 3 4 5 6 itu sama ya. Ini saya tes coba nomor 1 ya. C so cek cek sa cu cek 1 2 dicoba 1 1 1 1 cek 1 cek 1 2 low jazz so 1 2 dicoba. Oke 1 2 dicoba 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 halo Bandung 1 2 cek wih 1 2 tes just section 1 1 1 2 dicoba cek 1 2 dicoba 1 2 1 1 2 1 cek 1 2 dicoba 1 2 1 cek 1 2 cek dicoba. Para hadirin dan hadirat cek 1 2 dicoba 1 2 dicoba cek sound 1 2 cek 1 2 dicoba cek 1 cek 1 cek 1 2 dicoba 1 suaranya seperti ini cek 1 2 dicoba cek sound 1 2 dicoba cek 1 2 dicoba cek sound 1 2 tes dicoba 1 cek 1 dicoba 1 2 cek oke cek 1 2 1 1 2 3 1 2 tes cek 1 2 tes
Oke ya, itu menurut saya mixer ini super Super M Pro 8 ya. Ini memang untuk premixnya aku ngomong jujur, suaranya jos gandos. Pokoknya top Marco top ya untuk suara premixnya udah jos gandos, dan menurut saya yang kelewatan ya. Cek AK untuk outputnya itu loh yang ya, cek AK-nya untuk outputnya ini saya pakai SLR, untuk AK-nya nggak ada ya. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang ada ya. Ada cek AK-nya itu nggak ada di sini cek AK. Untuk cek return ya, untuk efek eksternal juga tidak tersedia. Itu salah satunya ya, yang mungkin kelewatan bisa jadi, saya nggak tahu ya. Cek AK sama return itu memang di sini tidak disediakan ya. Untuk efek eksternalnya sendiri ya, mungkin kalau itu saya nggak bisa ngomong ya, apakah bisa apa enggak ya untuk eksternal. Nanti kalau bisa ya kalian kasih tahu saya aja lah ya. Nah, ini untuk full 8 channel ini adalah mono ya teman-teman ya. Untuk full 8 channel 1 2 3 4 5 6 7 8 ini full mono ya. Yang stereo itu untuk musik. Artinya kita bisa menggunakan channel 1 2 3 itu kita bisa pakai musik juga bisa. Ini jangan teman-teman, jangan nggak perlu khawatir, tetap kita bisa pakai channel 1 2, kita bisa menggunakan misal satu sebelah kiri misalkan karaoke, sebelah kanannya musik, itu juga bisa. Nanti hasilnya juga stereo juga teman-teman ya. Jadi nah, untuk kesimpulan saya mixer ini mantap ya, untuk misalkan untuk acara. Ini kan cuma 8 channel ya, kayak nanggung banget gitu ya teman-teman. Misalkan 16 channel mungkin lebih keren ya, lebih mantap lagi ya. Ini cuma 8 channel, mungkin saya nggak tahu kedepannya mungkin ada yang 24 channel kan ya, kita nggak tahu ya. Nah, untuk Super M8 Pro ya. Pro itu sebenarnya itu karena di sini ada equalizernya. Ini sebenarnya apa ya, mirip-mirip yang Super M8 tapi yang nggak Pro. Yang ini ada equalizernya ya, mantep banget. Menurut saya equalizernya jujur ini empuk gitu aja, suaranya empuk menurut saya. Bassnya lebih berasa ya. Ya hampir sama ya dengan yang premium juga sama sih. Tapi kalau ini menurut saya juga mantap ya. Nah, untuk ini kan keluaran yang terbaru ya teman-teman ya. Agak sedikit mungkin ya, mudah-mudahan nanti kedepannya apa ya, ada cek AK-nya. Ini pakai cek SLR. LSR juga ada pilihan lain tuh. Ya harus pakai cek SLR ya. Mudah-mudahan nanti ada cek untuk cek AK juga. Dan ya itu saya rasa bagus, untuk efeknya nyes banget. Kalian bisa otak-atik di edit AB ini ya. Tadi saya sudah otak-atik, kalian bisa edit otak-atik sendiri aja. Ini nanti kalian bisa putar-putar sendiri aja seperti apa keinginannya. Kalau yang ini sebenarnya untuk MP3 ya, ini sebenarnya untuk MP3 juga ini. Jadi untuk memindahkan, untuk select itu ada ya. Mungkin itu aja saya rasa, apa ya, ini bagus, kesimpulan saya bagus. Tapi kalau teman-teman nanti komen ya, ini Super M8 Pro sama Valentine 8 kira-kira kalau saya pilih mana? Saya jujur, saya harus ngomong jujur, saya pilih Valentine 8. Itu saya jujur. DB Voice Valentine 8. Tapi ini jangan khawatir dong, asli ini produknya juga, DB Voice juga produknya asli. Jadi sama bagusnya. Tapi kalau saya disuruh pilih, saya pilih DB Voice Valentine 8, Valentine 16 atau Valentine 10, Valentine 8 atau 6 lah. Kalau saya, tapi ini saya jujur ya, kalau saya disuruh pilih DB Voice Valentine 8 atau Valentine 4 atau Valentine 6 atau Valentine 16 lah. Pokoknya itu kalau saya disuruh pilih. Tapi bukan berarti Super M8 ini barangnya kurang bagus, bukan. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Ini bagus banget ya. Makanya saya beli. Ini bagus, tapi kalau saya disuruh pilih, saya pilih DB Voice Valentine 8 ya teman. Itu sama bagusnya, DB Voice sama asli itu satu pabrikan. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak perlu khawatir meragukan kualitas dari DB Voice ya. Memang merek itu, DB Voice memang baru ya, istilahnya baru masuk ke Indonesia, itu baru gitu. Jadi memang itu satu pabrikan sama asli ya teman. Mungkin saya rasa itu aja ya. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.